Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok RBL 3 TPB 28 dengan judul RBL Penerapan Motor Listrik Sederhana dengan Prinsip Gaya Lorenz dengan anggota yang pertama Al-Rashid Abdurrahman dengan NIM 120190046, Arya Pangestu Wiratama dengan NIM 120360022, Aulia Fahmi Aziz Nasution dengan NIM 120120045, Erika Casmiranda Siagaan dengan NIM 120120044, Salsabila dengan NIM 120360028, dan yang terakhir Zayani Putri Azizah dengan NIM 120190045. Motor listrik adalah perangkat elektromagnetik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Motor listrik bekerja dengan menggunakan adanya perputaran kumparan arus listrik yang terdapat di daerah medan listrik. Alat rumah tangga yang menggunakan motor listrik antara lain mesin cuci, kipas angin, pompa air listrik, dan alat penyedot debu. Stator adalah bagian pada motor listrik atau dinamo listrik yang berfungsi sebagai stasioner dari sistem rotor. Jadi, penempatan stator biasanya mengelilingi rotor. Stator bisa berupa gulungan kawat tembaga yang berinteraksi dengan angker dan membentuk medan magnet untuk mengatur perputaran rotor. Sedangkan rotor adalah bagian dari motor listrik atau generator listrik yang berputar pada sumbu rotor. Perputaran rotor disebabkan karena adanya medan magnet dan lilitan kawat email pada rotor. Sedangkan torsi dari perputaran rotor ditentukan oleh banyaknya lilitan kawat dan juga diameternya. Motor listrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motor listrik AC dan motor listrik DC. Motor listrik AC merupakan jenis motor listrik yang menggunakan sumber arus listrik AC atau bolak-balik untuk dapat bekerja. Sedangkan motor listrik DC merupakan jenis motor listrik yang menggunakan sumber arus listrik DC atau searah untuk dapat beroperasi atau menggerakkan motor tersebut. Bahan-bahan percobaan ada solatip secukupnya, 1 buah baterai, 1 buah magnet, alas baterai, 2 buah peniti, kumparan tembaga. Percobaan alat motor listrik. Lalu rangkai kedua buah peniti pada masing-masing ujung baterai, lalu diberikan isolatif secukupnya. Percobaan 1, jumlah lilitan. Pada sebuah motor listrik terdapat dua komponen utama yang berperan penting dalam menghasilkan gaya gerak dalam motor listrik, yakni stator dan rotor. Stator merupakan alat yang mampu menghasilkan medan magnet, sementara rotor merupakan gulungan kumparan atau lilitan kawat penghantar. Ketika arus listrik mengalir pada bagian rotor yang terdapat pada medan magnet, maka akan timbul gaya Lorenz yang bekerja dengan arah gaya sesuai dengan kaidah tangan kanan. Sebuah kawat pengantar atau gulungan kumparan dengan panjang tertentu ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik. Maka kumparan tersebut akan menghasilkan gaya Lorenz dan mengakibatkan gerak memutar dengan besar. Pasangan kedua gaya tersebut menyebabkan tenaga putar atau torki untuk memutar kumparan atau kawat. Hal ini terjadi secara berulang-ulang sehingga motor akan berputar terus-menerus selama ada aliran listrik. Gaya putar yang dihasilkan oleh motor listrik ini dipengaruhi oleh kuatnya arus listrik dan besar medan magnet yang diberikan. Akan melakukan percobaan yang kedua dengan arah medan magnet. Percobaan dengan jarak 0,5 cm. Dapat kita amati bahwasanya lilitan kawat melaju seperti percobaan dengan jumlah lilitan pertama. Percobaan dengan jarak 1 cm. Ukur medan magnet dari lilitan kawat, lalu kita amati. Dapat diamati bahwasanya lilitan kawat pada jarak 1 cm tidak sekencang dengan jumlah lilitan pertama atau percobaan pertama sebelumnya.
jarak 2 cm. Pada jarak ini dapat kita amati bahwasanya lilitan kawat tidak terjadi apa-apa. Dari hasil pengujian yang diperoleh terlihat bahwa semakin kecil jarak celah magnet rotor dengan kumparan statornya, maka tegangan yang dihasilkan akan semakin besar. Hal ini disebabkan oleh jarak kontak yang dekat akan memberikan induksi medan magnet yang lebih besar. Untuk arus yang dihasilkan terlihat juga bahwa jarak celah tidak terlalu besar pengaruhnya karena perbedaan hasil yang tidak terlalu besar. Arus ini sangat besar dipengaruhi oleh dimensi kawat dan jumlah lilitan. Pengaruh jumlah kutub magnet rotor dengan jarak celah yang sama terlihat adalah semakin banyak kutub magnet rotornya, maka tegangan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Dari pengujian pengaruh jarak celah magnet dan kumparan dapat ditarik kesimpulan, pengaruh jarak celah magnet dan kumparan generator akan semakin besar jika jarak celah semakin kecil. Hal ini disebabkan oleh medan induksi yang dihasilkan juga semakin besar. Percobaan seri. Cobaan ketiga dengan rangkaian seri. Dapat kita amati bahwasanya lilitan kawat melaju seperti percobaan dengan jumlah lilitan pertama. Maka dapat kita ketahui bahwasanya cara kerja yaitu kawat bergerak karena adanya gaya yang timbul ketika kawat berarus listrik dialiri baterai yang diletakkan di dalam medan magnet. Kumparan dapat berputar diakibatkan adanya aliran listrik yang melewati suatu daerah yang terdapat pengaruh medan magnet sehingga dihasilkan gaya Lorentz.